Nah, di pertemuan kemarin, Mas Ahaye, Ketua Umum kami, menyampaikan hasil keputusan dari Majelis Tinggi Partai, ya, yang memberikan mandat kepada Bapak Prabowo Subianto selaku baca pres yang kami dukung di Pilpres 2000. Acara pada hari ini adalah menerima secara resmi pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Pak Prabowo. Pembicaraan ke PDI Perjuangan atau antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. Namun kalau kemudian Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bisa bersama dengan Pak Prabowo, tentu saja PDI Perjuangan menghormati keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat hormati, setelah sekian lama tiarap karena merasa dikhianati oleh Anies Baswedan, bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang lebih memilih Caimin, Ketua Umum PKB, sebagai bakal pendamping atau cawapresnya ketimbang AHY, akhirnya Partai Demokrat menentukan sikap politiknya dalam kontestasi Pilpres 2024. Seperti disampaikan oleh Ketua Badan Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, bahwa Partai Demokrat memastikan sudah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY saat mengunjungi Prabowo di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 yang lalu. Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2024. Tegas Herzaki Mahendra Putra. Dukungan Partai Demokrat terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024 juga dibenarkan oleh politisi Partai Amanat Nasional yang sudah bergabung terlebih dahulu dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Nah, dengan bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung dan sekaligus mendukung Prabowo, tentu membuat Koalisi Indonesia Maju ini menjadi semakin gemuk alias jumbo. Nah, lantas bagaimana respon PDIP yang dari awal sudah menjalin komunikasi, termasuk pertemuan antara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani dengan AHY beberapa waktu yang silam. Nah, tampaknya negosiasi politik antara PDIP dengan Partai Demokrat tampaknya gagal membuahkan hasil dan akhirnya ternyata Demokrat lebih memilih untuk mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Meskipun demikian, Puan Maharani mengaku menghormati keputusan Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan secara resmi kepada Prabowo Subianto meskipun sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan kepada publik, ya. Pertama, kemarin memang Bapak SBY, ya, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, beserta rombongan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, termasuk diantaranya adalah Ketua Umum kami, Mas AHY, itu menyambangi kediaman Pak Prabowo di Hambalang. Nah, kunjungan ini melanjutkan pertemuan sehari sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya, di hari Sabtu, Pak Prabowo sudah mendatangi Pak SBY terlebih dahulu. Sudah ada pertemuan dan silaturahmi terlebih dahulu di hari Sabtu, ya. Kemudian di hari Minggu pagi sebelum kita ke Hambalang di sore harinya itu ada rapat Majelis Tinggi Partai sampai dengan siang hari. Nah, di pertemuan kemarin Mas Ahaye, Ketua Umum kami, menyampaikan hasil keputusan dari Majelis Tinggi Partai, ya, yang memberikan mandat kepada Bapak Prabowo Subianto selaku baca pres yang kami dukung di Pilpres 2024 ini. Nah, di dalam pertemuan kemarin juga Mas Ahaye menitipkan, ya, agenda perubahan dan perbaikan
Apa yang baik dari sebelumnya, seperti yang disampaikan Mas Ahaye sebelum ini juga, kita lanjutkan. Tetapi apa yang menurut kita masih harus kita perbaiki agar memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat, nah itu yang kita ingin lakukan perubahan dan perbaikan. Nah, itu disambut baik ya oleh Pak Prabowo. Jadi pertemuan kemarin pertama dengan teman-teman Demokrat dan Gerindra terlebih dahulu, kalau disampaikan itu pertemuan meja panjang ya gitu. Nah, sedangkan memang untuk deklarasi resminya, dukungan ini akan disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye, di Rapimnas, tanggal 21 September. Di hari Kamis ini, langsung di hadapan ribuan kader kami dari seluruh Indonesia. Jadi para pimpinan organisasi Partai Demokrat ya sampai ke level bawah itu akan hadir. Di dalam ini ada pertemuan silaturahmi anggota koalisi Indonesia Maju di Hambalang, di rumah kediaman Pak Prabowo, calon presiden kita. Hadir para ketua umum partai politik pendukung koalisi Indonesia Maju, yaitu dari Partai Amanat Nasional, Golkar, Gerindra, PBB, Gelora, Prima, PSI, dan Garuda. Seluruh ketua umum hadir kecuali Bang Yusril lagi ada acara di luar negeri. Acara pada hari ini adalah menerima secara resmi pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Pak Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Suasana kebatinannya sungguh luar biasa, akrab, solid, penuh dengan kekeluargaan, dan ini menjadi tanda-tanda yang baik bahwa koalisi besar ini akan berpotensi untuk dapat memenangkan Pilpres 2024. Alasannya masing-masing partai politik tentu memiliki basis konstituen sendiri-sendiri. Apabila kita kelola, kita organisasi dengan baik, maka akan ekuivalen dengan suara Pilpres 2024 nantinya. Bang, tadi disampaikan Bang, Partai Demokrat itu alasan pertimbangan mendukung ke Pak Prabowo-nya itu apa ya? Pak SBY menyatakan bahwa ke Pak Prabowo nyaman, sama-sama sebagai saudara dari keluarga besar di Tidar, dan selama ini pernah menyatakan dukungan bekerja sama di Pilpres sebelumnya. Dan Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Ya, kami menghormati yang menjadi keputusan dari Partai Demokrat untuk kemudian bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Jadi walaupun sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan ke PDI Perjuangan atau antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, namun kalau kemudian Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bisa bersama dengan Pak Prabowo, tentu saja PDI Perjuangan menghormati keputusan. Ya, sekarang sedang kita jajaki kemungkinan-kemungkinan tersebut. Dinamika ini masih akan terus berlangsung sampai nanti menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres yang akan datang. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, buat saya sosok SBY ini tampaknya termasuk politisi senior yang sangat tidak beruntung. Ia sukses menjadi seorang presiden ke-6 selama 2 periode, namun tampaknya ia gagal untuk melakukan kaderisasi politik. Ahaye misalnya, dia jauh-jauh hari sebelumnya tampaknya memang sudah disetting agar menjadi pewaris Partai Demokrat, sehingga akhirnya buru-buru diminta untuk berhenti sebagai seorang prajurit TNI. Melalui jagat politik, tampaknya Ahaye ini akan direkrut, kemudian dijadikan sebagai seorang ketua umum dengan harapan ia memiliki pamor politik yang menjual, sehingga mendatangkan banyak berkah dan keuntungan buat Partai Demokrat. Namun apa yang terjadi kemudian? Meskipun Ahaye ini sudah diposisikan dalam marwah tertinggi sebagai ketua umum, tampaknya ia gagal memancarkan pamor politik yang cemerlang.
sinarnya sebagai bintang politik tampaknya belum benar-benar bersinar. Ketika ia mengikuti kontestasi politik dalam Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 yang silam, AHY pun gagal untuk menjadi seorang gubernur. Nah, harapannya tentu saja pada pemilu 2024 ini ia sudah disetting sedemikian rupa agar paling tidak bisa menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024. Namun tampaknya skenario dan naluri politik Pak SBY tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. AHY dinilai sebagai politisi karbitan yang sama sekali belum memiliki pengalaman apapun, baik itu di dalam jagat politik maupun sebagai pejabat publik. AHY belum pernah menjadi anggota DPR, juga belum pernah menduduki jabatan sebagai pejabat publik, baik itu sebagai bupati, lebih-lebih sebagai gubernur. Sehingga kalau AHY ini menjadi seorang cawapres tampaknya masih diperlukan jam terbang politik yang cukup tinggi, dan tentu saja hal itu bisa memberikan harapan karena AHY memang masih sangat muda, sehingga peluangnya untuk bisa memancarkan pamor politiknya bisa lebih memberikan harapan, khususnya buat Partai Demokrat pada pemilu paling tidak tahun 2029. Nah, saya sendiri menilai sosok Pak SBY ini sebagai seorang politisi senior, tampaknya di dalam melakukan penghitungan dan kalkulasi politik, itu lebih mengandalkan emosi dan rasa ketimbang logika. Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa Partai Demokrat justru lebih memilih untuk mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP? Menurut dugaan saya memang ada hambatan politik antara SBY dan Megawati Soekarno Putri, mengingat peristiwa traumatik pada kontestasi politik tahun 2004. Saat itu SBY yang menjadi Menko Polhukam akhirnya mengundurkan diri dan membangun Partai Demokrat bersama-sama dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat yang lain, dan akhirnya SBY sendiri menjadi salah satu bakal calon presiden. Nah, sementara itu pada saat yang sama Megawati juga mencalonkan dirinya sebagai bakal calon presiden, hingga akhirnya SBY pun berhasil memenangi kontestasi Pilpres tahun 2004. Tampaknya hambatan politik yang terbangun sejak 2004 itu belum cair hingga sekarang, sehingga tampaknya SBY sendiri mungkin merasa tidak nyaman ketika harus berkoalisi secara politik dengan Megawati Soekarno Putri, dengan PDIP yang telah mengusung Ganjar Pranowo. Meskipun pada akhirnya selama ini ada gimmick politik dari Partai Demokrat yang mengesankan bahwa mereka memiliki hubungan yang demikian harmonis dengan PDIP, tapi toh faktanya memang tidak sedemikian adanya. Nah, selain itu SBY sendiri tampaknya lebih memosisikan dirinya sebagai seorang politisi senior yang lebih mengandalkan emosi dan rasa ketimbang logika. Lantaran lebih mengandalkan emosi dan rasa ketimbang logika politik, akhirnya skenario yang dirancang oleh SBY tampaknya tidak sepenuhnya bisa terwujud. Salah satu di antaranya adalah impian besarnya untuk bisa mengangkat dan mengorbitkan sang putra sulung AHY ini sebagai bakal Capres 2024. Oleh karena itu, emosi dan rasa SBY tampak sekali ketika merasa dikhianati oleh Anies Baswedan yang menurut kabar yang beredar di berbagai pemberitaan bahwa koalisi yang saat itu antara Partai Nasdem, kemudian ada Partai Demokrat sendiri dan PKS telah sepakat untuk mengusung atau mencawapreskan AHY. Namun tampaknya skenario politik yang sudah dirancang oleh SBY ini akhirnya gagal total. Justru Anies Baswedan balik kanan dan lebih memilih sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Caimin atau Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya. Selain itu, SBY juga lebih menampakkan dirinya sebagai sosok politisi yang cenderung melankolis, lebih sering gampang baperan, kemudian juga gampang banget percaya pada berita-berita hoax yang mungkin dibisikkan oleh kader-kadernya, termasuk diantaranya adalah bahwa Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 paslon, kemudian juga ada penundaan pemilu dan sebagainya. Sebagai seorang politisi senior, seharusnya menghindari pernyataan-pernyataan yang belum fix benar
yang belum bisa dijamin validitasnya, sehingga tidak terkesan baperan dan sebagainya, hanya kepingin mencitrakan dirinya sebagai orang atau sebagai pihak yang terzalimi, tersakiti, atau dikhianati. Kita masih ingat betul bagaimana pernyataan SBY yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak lebih dari pepatah yang mengatakan musang berbulu domba. Hanya kelihatan baik depannya, tetapi ketika berada di belakang menelikung bahkan memangsanya dengan sadis, sebagaimana halnya teori Thomas Hobbes homo hominilibus, bahwa jagat politik itu tidak ubahnya seperti jagat rimba, di mana mereka yang kuat akan memangsa yang lemah dan lengah. Berbagai peristiwa yang menimpa Partai Demokrat selama ini, termasuk diantaranya adalah upaya kudeta dari KSP Muldoko yang kabarnya ingin mencopet Partai Demokrat. Kemudian juga disingkirkan dirinya sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ini tentu bisa menjadi pembelajaran politik yang sangat menarik dan berharga buat AHY, dengan harapan berbagai peristiwa yang terjadi masa lalu bisa dijadikan sebagai upaya untuk memperbaiki, sebagai bahan untuk berbenah diri, sehingga AHY semakin terpuas menjadi sosok politisi masa depan yang menjanjikan banyak harapan kepada rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.